situ. Di sini terlepasnya semacam ya, di sini ada aquaporin ya. Ini kan ternyata meningkatkan kondisi sitotoksik ya. Sitotoksik dari kondisi sitotoksik tadi ya. Jadi perbedaan saja kalau lokasinya terkait sitotoksik rata-rata adalah di kedua parenkim ya, gray and wet matter ya. Kemudian kalau di vasogenik rata-rata di wet matter ya. Di sini perbedaannya, kalau sitotoksik lebih banyak terkait natrium atau cairan ya, dibanding pada kondisi vasogenik di mana dia dominan terkait plasma atau protein. Nah, ini perbedaannya ya. Yang kiri atau kiri saya ini ya, yang ini contoh imaging dari terkait gambaran udim. Udim ini sama-sama udim, ya, satu udim sitotoksik ya. Ini gray and white matter-nya tidak nampak jelas ya. Jadi hilangnya perbedaan istilahnya gambaran wet and matter ini ya. Wet and gray matter-nya itu tidak prominent atau tidak bisa dibedakan batasnya. Ya, namun kalau pada si vasogenik masih didapatkan, tapi ini dia sangat ketat gitu ya. Pembekakannya sangat ketat. Kalau kita sebut di dalam imaging itu ya finger shape appearance ya. Nah, ini ya. Kira-kira yang kiri ini apa? Yang saya kasih tanda tanya. Ini kira-kira udem apa ini? Ada yang tahu? Coba menjawab, silakan. Gambaran yang ini secara imaging dibanding ini mungkin. Nah. Jadi yang kanan ini yang saya tunjukkan ini namanya udem vasogenik pada brain tumor. Pada brain tumor. Kalau ini udem vasogenik ya pada trauma brain injury. Ya, begitu. Jadi gambarannya masih jelas ada gray and white matter, namun dia sangat padat ya. Artinya apalagi di sini ada gambaran ventricle, ini yang hitam ini, ventricle sudah tertutup ya, menyempit dibanding yang ini. Yang meskipun ini juga sudah mulai menyempit ya dibanding yang normal. Ya, ini salah satu beda terkait neoplasma dengan trauma atau pada kasus udem vasogenik karena trauma. Ya, di sini juga disampaikan kondisi-kondisi acute brain injury atau trauma, pada trauma stroke, ya, ternyata ada peningkatan dari kondisi katekolamin, ya, di mana endingnya ya ada dua, bisa terjadi shock maupun kerusakan ini di pulmonal ya, atau kita sebut neurogenic pulmonary edema. Ini juga yang tidak, kadang-kadang kondisi trauma brain injury yang berat itu diikuti kondisi kerusakan-kerusakan di organ lain. Ya. Jadi saya kira tadi sudah kita sampaikan, misalnya primary injury terjadi peningkatan dari CA influx ya, atau sangat tinggi artinya peranan kalsium di sini. Ya. Meskipun belum tentu kalau kalsiumnya jebol atau terlalu tinggi terus kita kendalikan dengan antagonis kalsium, bukan begitu. Kan itu sebenarnya satu rangkaian mekanisme yang sebenarnya tidak serta-merta bisa kita langsung putus ya dengan obat-obat atau treatment yang misalnya pemberian kalsium karbonat. Ya, tidak serta-merta begitu cara kita memberikan pertolongan atau perbaikan. Ya.
Ya, ini sama. Tadi sudah saya sampaikan ada pembukaan ya ini voltage gauge calcium channel ya, di mana ini pastinya diawali dengan kerusakan dari atau berlebihannya natrium sehingga peningkatan dari intrasel di mitokondria ya, kemudian muncul pelepasan radikal bebas sampai ini terjadi apoptosis ya. Di satu sisi ya, terkait aktivasi dari masing-masing ini ya, ada kalpain ya, kalsineurin Ki2 ya, ternyata ya meningkatkan kematian ya di situ. Yang paling berat yang di sini mitochondrial dysfunction ini. Ya. Di sini yang paling kalau terjadi kondisi ini ya melalui apoptosis dulu terjadinya kematian. Ya, ini sudah saya kira sama dengan penjelasan yang lain. Ya, nanti prinsipnya kerusakan di sel ya ini ternyata sangat hebat ya, sangat hebat. Mulai dari peranan dari pro-inflammatory mediator sampai ini ada kondisi-kondisi apoptosis segala macam. Ya, di sini penjelasan terkait peranan atau adanya kerusakan di mikroglia di sel neuron ya, mikroglia ya, di sini ya aman-aman saja pada saat kondisi normal, namun pada keterlibatan traumatic brain injury CD11 maupun CD18 mengalami ya di dalam pelepasan di leukosit tadi, penempelan di kapiler ya, kemudian di sini masuklah ya si ini masuk merusak ya, dari neuron tadi ya. Sehingga nanti terjadi neuron tadi rusak oleh ini. Jadi ini kan seperti makrofag ya. Makrofag ya. Makrofag itu di dalam sel darah ya, atau di sistemik ya. Tapi kalau di jaringan ya masing-masingnya punya peranan di sini. Teraktivasinya mikroglia, dan ini dirusak nanti si neuron tadi. Karena masuknya tadi yang harusnya tidak boleh masuk ya, karena ada traumatik ya, brain injury ya, ini masuk kemudian terikat di sini, dirusaklah ini oleh mikroglia. Ini juga sama kondisi yang tadi saya sampaikan, traumatic brain injury menyebabkan kondisi-kondisi ya ini ada sepsis ya, kemudian mungkin ya ada kondisi emboli karena kerusakan atau pecahnya tulang di situ ya. Ini biasanya memang ya terkait traumatic brain injury yang apalagi multiple ya, itu juga memperberat kondisi dari traumatic brain injury itunya sendiri ya. Di sini yang saya sampaikan pentingnya ya ini, pentingnya peranan-peranan di sini. Di sini yang negatif tadi yang sudah saya sampaikan. Di sini adalah peranan terkait ya artinya balancing dari tubuh. Jadi protektif tubuh untuk supaya tidak terjadi kerusakan yang masif ya ini. Ada neurogenesis, angiogenesis, dan mungkin nanti dimungkinkan terjadi neuroplasticity atau synaptogenesis. Yang sudah saya sampaikan, ada kerusakan-kerusakan yang sangat hebat, ya, sehingga terjadi skar atau gliotic skar yang mungkin ini biasanya